Supporter skuad Garuda mulai padati stadion, kota Osaka, Jepang macet total. Rizky Ridho diterpa kabar buruk jelang hadapi Samurai Biru, Patrick Kluivert harus putar otak. Pelatih Jepang tiba-tiba soroti Jaize sampai berani bilang begini. Dituding curang berkat naturalisasi, Federasi Sepak Bola Malaysia sebut netizen Indonesia iri. Emil Audero jadi sorotan media Eropa jelang laga melawan Jepang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar kurang menggembirakan datang dari timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek andalan skuad Garuda yakni Rizky Ridho mengalami keluhan pada otot hamstring saat menjalani sesi latihan resmi di Stadion Suwita. Rizky Ridho yang menjadi bagian penting di lini belakang timnas Indonesia bersama dengan Jaize dan juga Jasin Hubner. Saat ini sedang dalam proses observasi medis oleh tim dokter timnas Indonesia. Rizky Ridho mengalami keluhan pada otot hamstring saat latihan. Saat ini ia masih dalam pengawasan dan juga penanganan oleh tim medis, terutama Dr. Alvan Nur Ashar, bunyi keterangan resmi Indonesia. Belum diketahui seberapa parah cedera Rizky Ridho. Bek Persija Jakarta itu saat ini masih di bawah pengawasan dokter timnas Indonesia. Kesiapan bek 24 tahun tersebut untuk tampil melawan Jepang akan dipantau secara langsung dan juga intensif selama 24 jam. Kehadiran Rizky Ridho sejauh ini menjadi bagian penting dari pertahanan solid skuad Garuda. Kondisi Rizky Ridho masih akan dipantau secara intensif guna menentukan kesiapannya untuk tampil pada pertandingan sore nanti. Jika Rizky Ridho absen lawan Jepang, pelatih skuad Garuda Patrick Kluivert tidak perlu panik, sebab masih ada sosok Miss Hilgers yang bisa jadi pengganti. Menurut jadwal pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang bakal digelar pada Selasa 10 Juni 2025 dan bakal kick off pada jam 17.35 waktu Indonesia Barat. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengantisipasi pertahanan timnas Indonesia yang dianggap solid jelang pertandingan terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik Samurai Biru tersebut menilai pertahanan skuad Garuda sulit ditembus. Sang kapten Jaize disebutnya menjadi sosok kunci menggalang lini pertahanan. Pertama-tama, Indonesia adalah tim yang sangat solid, tapi menurut saya kapten Jaize inti dari tim itu. Jai bermain baik di lini pertahanan, kata Moriyasu. Mengenai ancaman di lini serang, Moriyasu menilai terdapat sejumlah pemain timnas Indonesia yang berpotensi membahayakan timnya. Ia menegaskan Wataru Endo dan kawan-kawan harus disiplin menghentikan skema serangan Indonesia. Saya pikir bukan hanya satu pemain, tetapi beberapa pemain yang memiliki kemampuan untuk mencetak skor, kata Moriyasu. Jadi, kami harus bertanggung jawab terhadap setiap pemain, dan tidak kalah. Kami harus organisasi sebagai satu tim untuk menghentikan bukan hanya satu pemain, tetapi seluruh tim, tegas Moriyasu. Timnas Indonesia sebelumnya kalah telak 0-4 lawan Jepang dalam pertandingan pertama di Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun kemenangan atas Arab Saudi di pekan yang sama menjaga Pulau Merah Putih lolos ke putaran final Piala Dunia. Serta dua kemenangan beruntun lawan Bahrain dan juga Cina pun memastikan timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi. Hasil pertandingan Jepang tidak akan berpengaruh dengan nasib timnas Indonesia di grup C. Tapi anak asuh Patrick Kluivert berpeluang menggeser Arab Saudi yang unggul 1 poin jelang pertandingan pamungkas petang nanti. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan Jepang akan digelar pada Selasa 10 Juni 2025. Pertandingan ini bukan hanya penting untuk Indonesia sebagai bekal menuju putaran keempat, namun juga menjadi momentum bagi supporter Indonesia untuk menunjukkan loyalitas dan juga semangat juang yang tak terbendung. Supporter Indonesia yang berangkat jauh-jauh dari tanah air tak hanya datang untuk memberikan dukungan semata. Komunitas supporter Indonesia di Jepang yakni Garuda Japan berencana menampilkan koreografi spektakuler yang akan memukau penonton. Mereka mengimbau seluruh supporter Indonesia yang hadir di tribun away selatan untuk mengikuti instruksi demi kelancaran dan juga kesuksesan koreografi ini.
Hit Showtime, sebuah persembahan karya seni visual yang akan tersaji dalam laga Jepang melawan Indonesia. Mari kita bangkitkan gairah sepak bola Indonesia dan satukan semua elemen Garuda di negeri Sakura. Tulis Garuda Japan. Untuk memastikan koreografi dapat berjalan lancar, Garuda Japan menyampaikan beberapa aturan penting kepada supporter. Garuda Japan mengimbau agar supporter Indonesia tetap menjaga semangat positif dan juga menjaga kebersihan dengan membersihkan tribun setelah pertandingan selesai. Supporter diharapkan tetap menyanyi lantang saat Indonesia Raya dikumandangkan dan mendukung tim hingga akhir pertandingan. Kami mohon bantuan dari teman-teman yang ada di tribun away selatan untuk membantu kesuksesan koreografi dan juga tifo yang sudah kami persiapkan. Mohon maaf jika penglihatan teman-teman terganggu, tetap bernyanyi dengan semangat dan juga menjaga posisi sesuai arahan. Tambah Garuda Japan. Momen ini akan menjadi bukti loyalitas dan juga semangat tinggi di supporter Indonesia yang siap memberikan dukungan penuh kepada tim Garuda di laga penentuan melawan Jepang. Dengan koreografi dan juga tifo yang memukau, supporter Indonesia berharap bisa memberikan semangat tambahan bagi tim yang akan bertanding. Salah satu media Eropa ungkap kabar buruk buat kiper timnas Indonesia, Emil Audero. Seperti diketahui, Emil Audero berhasil menjalani pertandingan pertama buat timnas Indonesia pada Kamis 5 Juni 2025. Emil Audero yang telah resmi menjadi WNI sejak 10 Maret 2025 silam, menjalani debut timnas Indonesia saat menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Emil Audero turun sebagai starter pengganti posisi Martin Paes. Pada pertandingan debutnya tersebut, Emil Audero tampil impresif dengan torehan 3 kali save, 2 kali punch, dan juga 3 kali clearance. Puncaknya Emil Audero membantu timnas Indonesia raih kemenangan dengan menjaga gawang Garuda tak kebobolan alias clean sheet. Timnas Indonesia sendiri berhasil menang tipis 1-0 atas Cina melalui gol sematawayang oleh Romeni lewat eksekusi penalti. Meski tampil impresif di laga debut bersama dengan timnas Indonesia, namun salah satu media Eropa menyebut Emil Audero alami penurunan tepat sebelum pertandingan pertamanya buat Garuda. Dilansir dari Transfermarkt, media asal Jerman tersebut menyebut jika Emil Audero alami penurunan harga pasar 2 Juni 2025 ataupun 3 hari sebelum debut bersama dengan timnas Indonesia. Menurut Transfermarkt, harga pasar Emil Audero turun drastis dari sebelumnya ke angka 3,2 juta euro ataupun setara dengan 55 miliar rupiah. Pemain Real Mataram tersebut alami penurunan sebesar 1,8 juta euro dari harga sebelumnya. Diketahui saat masih memperkuat Inter Milan, pemain 28 tahun tersebut memiliki market value sebesar 5 juta euro. Namun meski alami penurunan harga pasar, Emil Audero tetap bertengger di urutan 5 besar pemain termahal di skuad timnas Indonesia. Hingga setelah laga menghadapi Cina kemarin, Emil Audero berada di posisi keempat pemain termahal timnas Indonesia, di bawah Messi Hilgers, Yaises, dan Kevin Dink. Terlepas dari menurunnya harga pasar Emil Audero, penampilan impresif sang kiper hingga membantu timnas Indonesia raih kemenangan atas Cina, berhasil membuat skuad Garuda memastikan tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambahan 3 poin setelah menghadapi Cina membuat timnas Indonesia bertengger kukuh di posisi keempat dan tak lagi bisa dikejar Bahrain ataupun Cina. Sepak bola Malaysia disorot oleh banyak netizen Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pasalnya mereka melakukan naturalisasi secara cepat kepada beberapa pemain asal Amerika Selatan. Tidak transparannya naturalisasi yang dilakukan oleh Malaysia membuat netizen Asia Tenggara bertanya-tanya, terutama soal asal-usul sang pemain. Mengetahui gelombang netizen Asia Tenggara yang bertanya-tanya soal asal-usul pemain, Federasi Sepak Bola Malaysia yakni FAM memberikan tanggapan. Presiden FAM yakni Syed Yazid Syed Omar menyebut netizen Asia Tenggara itu iri dengan yang dilakukan oleh federasi. Hal itu dikatakan dalam wawancara bersama dengan media Malaysia. Kita tidak perlu mendengarkan tuduhan dari netizen Asia Tenggara. Mungkin netizen Asia Tenggara itu iri dengan apa yang dilakukan oleh kami FAM. Saya percaya dengan apa yang dilakukan oleh FAM, ujar Presiden FAM tersebut. Langkah yang dilakukan oleh Malaysia ini menuai banyak sorotan. Mereka melakukan naturalisasi kepada beberapa pemain asal Amerika Selatan, seperti John Israel dan juga Facundo Garces. Netizen Amerika Selatan dan juga Asia Tenggara mempertanyakan asal darah Malaysia mereka. Netizen Amerika Selatan menyebut bahwa pemain naturalisasi tersebut mustahil punya darah Malaysia. Salah satu netizen Vietnam menyebut langkah yang dilakukan oleh Malaysia adalah hal yang curang demi Piala Asia 2027 mendatang.